sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 31 Januari 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Penasihat hukum minta Abdi Toisuta dikenakan pasal kelalaian. Abdi Aprizal Sihan alias Abdi Toisuta terdakwa kasus dugaan penganiayaan hingga meninggalnya korban Rafli Rahman kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Ambon Rabu 31 Januari 2024. Sidang beragenda pembelaan oleh kuasa hukum terdakwa Munir Khairoti CS dipimpin Haris Tewas selaku hakim ketua didampingi 2 hakim anggota lainnya. Dalam pembelaannya, kuasa hukum meminta agar terdakwa Abdi dikenakan pasal 359 KUH Pidana. Pasal tersebut berbunyi, barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara. Menurut penasihat hukum, Abdi tidak memenuhi unsur adanya kesengajaan pada pasal 351 ayat 3 KUH Pidana, sebagaimana pada tuntutan JPU. Dalam kejadian tersebut, terdakwa hanya bermaksud menegur korban agar berhati-hati mengendarai motor dalam gang karena berdampak bagi pejalan kaki, khususnya terdakwa dan para saksi yang sempat tersenggol. Terdakwa pun tidak mengetahui korban memiliki riwayat penyakit atau kondisi cacat lahir ketika ubun-ubun menutup lebih cepat, di mana korban memiliki tengkorak kepala yang lebih tipis dari manusia normal. Sementara itu, terdakwa Abdi dalam pembelaan pribadinya hanya meminta maaf kepada keluarga korban Rafli. Ia mengatakan bila waktu diputar kembali, tak ingin bertemu Rafli agar tak terjadi kejadian naas tersebut. Saya sudah swasta, tidak ada sedikit terbersihkan hati saya untuk menemukan pekerjaan ibu saya. Semua hanya titipan sementara dari Allah. Perkataan saya bertanggung jawab di dalam video telah saya. Berurai air mata baca pembelaan, Abdi Toisuta benar-benar meminta maaf. Terdakwa kasus penganiayaan hingga korban Rafli Rahman meninggal dunia, Abdi Aprizal Sihan alias Abdi Toisuta membacakan pledoi atau pembelaan pribadinya saat sidang Rabu 31 Januari 2024. Dalam pledoinya tersebut, Abdi mengatakan tak ingin membela diri sama sekali. Anak Ketua DPD Kota Ambon itu juga memohon maaf kepada keluarga almarhum Rafli Rahman. Saat membacakan pledoinya, Abdi tak kuasa menahan tangis. Ia mengatakan bila waktu diputar kembali, tak ingin bertemu Rafli agar tak terjadi kejadian naas tersebut. Dia hanya menyampaikan permohonan maaf dan doa agar korban Rafli diterima di sisi Tuhan. Tidak ingin ibunya Eli Toisuta ikut terseret, Abdi juga mengatakan dirinya bertanggung jawab penuh atas perbuatannya dan tidak ingin ibunya yakni Ketua DPRD Kota Ambon Eli Toisuta ikut terseret. Lanjutnya, sebagaimana dalam video saat kejadian yang menunjukkan dirinya mengatakan akan bertanggung jawab, maka dia akan bertanggung jawab. Sehingga Abdi menyerahkan sepenuhnya keputusan pada hakim. Yang baru saya kenal, saya selalu bilang ibu saya sudah swasta, tidak ada sedikit terbersihkan hati saya untuk menemukan pekerjaan ibu saya. Semua hanya titipan sementara dari Allah. Perkataan saya bertanggung jawab di dalam video telah saya buktikan sendiri sekarang. Di depan yang mulia hakim dan ibu jaksa penuntut umum, inilah bentuk pertanggungjawaban saya yang saya ucapkan di dalam video tersebut. Hukumlah saya. Tribuners, jaksa beberkan peran 5 komisioner KPU ARU di kasus dugaan korupsi dana hibah pilkada. 5 komisioner nonaktif Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kepulauan Aru menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, Rabu 31 Januari 2024.
Kelima komisioner Kepulauan Aru tersebut yakni Mustafa Darakai selaku ketua dan anggotanya Muhammad Ajir Kadir, Yosep Sudarso Labok, Kenan Rahalus, dan Tina Jovita Putnarobun. Kelimanya merupakan terdakwa dalam kasus dugaan tipikor penyalahgunaan dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru tahun 2020. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Rahmat Selang didampingi 2 hakim anggota. Serta turut dihadiri terdakwa didampingi penasihat hukum Hendrik Lusikoi CS dan Franky Tutupari CS. JPU mengatakan KPU Aru dalam pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aru pada tahun 2020 mendapat dana hibah sebesar 25,5 miliar rupiah. Uang tersebut secara bertahap ditransfer ke rekening kas umum daerah, kemudian ke rekening penampungan dana hibah langsung. Namun dari puluhan miliar uang tersebut ditemukan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil perhitungan BPK RI. Akibat perbuatan para terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 JO, pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 35, maksud kami, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagai pasal primer, serta subsidiar pasal 3 JO, pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan JPU Yosep Sudarso Labok melalui penasihat hukum Penny Tupan tidak mengajukan eksepsi. Sementara 4 terdakwa lainnya yang didampingi Hendrik Lusikoi CS mengajukan eksepsi. Hakim kemudian menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda eksepsi. Akan mengajukan eksepsi. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners. Tak kunjung ditemukan, Basarnas Ambon terpaksa hentikan pencarian korban hilang La Arman Rumbia. Tim rescue Basarnas Ambon akhirnya menghentikan pencarian korban hilang La Arman Rumbia, warga desa Persiapan Tiang Bendera, Kabupaten Seram bagian Barat atau SBB Maluku. Hal itu lantaran pemuda berusia 28 tahun itu tak kunjung ditemukan hingga 7 hari pencarian. Kepala Basarnas Ambon M. Arif Anwar menjelaskan, tim Basarnas Ambon mulanya telah berusaha mencari korban sejak pukul 7 pagi dengan bergerak menuju sejumlah titik koordinat. Menggunakan rigid buoyancy boat atau RBB, pihaknya juga telah melakukan pencarian sejauh kurang lebih 27 nm arah timur Pulau Manipa. Hingga sore hari, upaya pencarian korban di hari ke-7 belum juga ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Hasil evaluasi bersama keluarga korban, mereka sudah mengikhlaskan kepergian korban. Diberitakan La Arman Rumbia, warga desa Persiapan Tiang Bendera, Kabupaten Seram bagian Barat, dikabarkan hilang saat melaut. Kepala Basarnas Ambon M. Arif Anwar dalam keterangannya mengatakan, korban La Arman Rumbia berusia 28 tahun hilang saat melaut dari desa Persiapan Tiang Bendera menuju ke Pulau Buru. Korban dilaporkan hilang sekitar perairan Pulau Manipa. Dijelaskan, korban pada Minggu 21 Januari 2024 bertolak menggunakan perahu ke Tinting sekitar pukul 5 pagi.
Tribuners, ini alasan Capres Ganjar kampanye di Banda Neira. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkampanye di Banda Neira, Maluku Tengah, Selasa 30 Januari 2024. Sebelumnya, mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga berkampanye di Pulau Nias dan Pulau Rote. Kehadiran mantan Gubernur Jawa Tengah itu di pulau kecil di Provinsi Maluku itu pun dipertanyakan. Pasalnya, tingkat elektoral di Banda Neira dibilang rendah jika dibandingkan wilayah Jawa. Sebelum ke Banda Neira, Ganjar juga berkampanye di Pulau Nias dan Pulau Rote. Terkait hal tersebut, juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, mengatakan kedatangan Ganjar ke Banda Neira dan pulau-pulau lain sebagai simbol pembangunan daerah terpencil. Pulau kecil di Indonesia lanjutnya akan menjadi fokus pasangan dengan nomor urut 3 itu jika nanti terpilih. Menurut Ciko, kunjungan ke daerah terpencil sudah sejak awal berkampanye dilakukan. Ganjar memulai kampanye dari Merauke, sedangkan Mahfud dari Sabang. Sementara itu, Ganjar mengatakan Banda Neira memiliki keindahan alam sekaligus menyimpan sejarah perjuangan melawan penjajah. Menurut Ganjar, potensi di Banda Neira harus mendapat perhatian, baik alam maupun sejarah dan budayanya. Ganjar banyak mendapatkan masukan saat berdialog dengan masyarakat setempat. Sampai Ambon, Pak? Bukan. Maksud saya coba dicari ya, atau pakai semacam survei begitu ya. Kenapa orang tidak ke Banda Neira? Ya? Apakah karena faktor transportasi atau jumlah wisatawan yang kurang banyak? Kalau jawabannya enggak, sebenarnya banyak. Pandemi aja kan nggak boleh terbang, itu memang turun. Saya nggak tahu setelah pandemi ini apakah sudah kembali atau belum. Kalau nanti Pak katakan jumlah wisatawannya cukup banyak, kita bisa lobby. Kalau ini pakai Susi Air katakan, kita bisa lobby langsung kepada Bu Susi. Ada Bu Susi. Sekarang tahu nggak ya kenapa ini lubang? Tempat tinta itu, Pak. Kamu tahu nggak? Buka sasi lompat di Haruku, ribuan warga langsung nyebur ke sungai. Sungai Leirisa Kayeli di Haruku, Maluku Tengah, dipadati ribuan orang yang datang dari berbagai penjuru Rabu 31 Januari 2024. Tidak hanya warga dari negeri tetangga, pengunjung juga datang dari wilayah Pulau Ambon dan sekitarnya untuk ikut merasakan sensasi menangkap ikan dalam tradisi sasi lompat. Terlihat pengunjung dengan peralatan tangkap seadanya turun ke sungai. Ada juga yang membawa jaring layaknya nelayan. Mereka saling beradu mendapatkan banyak tangkapan ikan dari jenis sarden itu. Terik matahari yang menyengat tak surutkan semangat. Kepala Kewang Haruku, Eliza Kisya, mengaku sangat bahagia menyaksikan antusias pengunjung. Meski tradisi ini sudah berlangsung tahun 1600-an, namun tak pernah sepi pengunjung. Dia pun mengajak semua untuk terus menjaga kelestarian alam agar dapat dinikmati anak cucu. Terima kasih banyak ya untuk Yang Maha Kuasa, dan ini ada anugerah. Sudah dari tahun 1600 sampai sekarang masih tetap ada. Dan kalau orang tidak jaga, tidak kelesan, tidak peduli dengan alam, maka kita akan kehilangan anugerah Tuhan yang besar ini. Ini biasanya satu kali panen itu sampai 440 sampai 550 ton berat basah. Itu yang menjadi satu kegembiraan kita, kesenangan kita, ketenangan kita. Nah itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Hoi! Ini biasanya dibuat setahun sekali, Bapak Raja? Iya, setiap tahun sekali.
Masih dari Pulau Haruku, Tribuners, warga bawa pulang puluhan kilogram ikan hasil sasi lompa di Pulau Haruku. Tradisi sasi ikan lompa Haruku diikuti ribuan orang Selasa 31 Januari 2024. Tradisi yang berlangsung di Sungai Leirisakayeli, Kecamatan Haruku, Maluku Tengah ini diawali dengan pemukulan gendang dan peniupan tahuri oleh Kepala Kewang Haruku Elisa Kisya. Kemudian warga tumpah ruah ke Sungai Leirisakayeli untuk menangkap ikan menggunakan jaring, karung, dan baskom. Sekitar hampir 2 jam kemudian, pada pukul 10.45 waktu Indonesia Timur, warga mulai pulang sambil membawa puluhan kilogram ikan dalam karung dan baskom. Kepala Kewang Haruku Elisa Kisya mengaku senang karena warga bisa menangkap banyak ikan. Elisa Kisya berharap semua elemen masyarakat terlibat untuk menjaga kelestarian alam di laut dan sungai. Pantauan Tribunamun.com sekitar pukul 10:30 siang, sebagian warga mulai pulang sambil membawa puluhan kilogram ikan dalam karung dan baskom. Mereka tampak gembira menangkap puluhan kilogram ikan yang digunakan untuk dikonsumsi. Apa? Harus diambil. Kita beralih ke berita yang terakhir, Tribuners, perkuat keandalan. PLN UIW MMU sinkronisasikan BMPP Nusantara 1 ke sistem kelistrikan Ambon. PT PLN Persero melalui unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara atau IWMMU berhasil sinkronisasikan Barge Mounted Power Plant atau BMPPN Nusantara 1 ke sistem kelistrikan Pulau Ambon, Provinsi Maluku, Selasa 30 Januari 2024. BMPP Nusantara 1 ini merupakan pembangkit listrik terapung pertama buatan Indonesia. General Manager PLN Awad Tuhulullah menuturkan, sinkronisasi pembangkit berkapasitas 60 MW ini akan memperkuat keandalan pasokan listrik di Pulau Ambon, Maluku. BMPP Nusantara 1 tentunya akan meningkatkan kemandirian energi di Indonesia Timur. Awad menambahkan saat ini beban puncak Pulau Ambon mencapai 66,10 MW. Dengan adanya sinkronisasi pembangkit terapung berkapasitas 60 MW ini sudah bisa menyuplai kebutuhan energi listrik 143.868 pelanggan di Pulau Ambon. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo mengatakan, dengan adanya sinkronisasi BMPP Nusantara 1 ini merupakan wujud nyata komitmen PLN untuk melistriki Ambon, Maluku. Diakuinya Maluku memiliki potensi yang luar biasa dari berbagai sektor. Sektor-sektor inilah yang perlu dikuatkan dengan akses energi listrik agar bisa digunakan untuk pengembangan perekonomian masyarakat. Lanjutnya, Tribuners, tak bisa dipungkiri kehadiran listrik di Maluku turut mendongkrak adanya pertumbuhan ekonomi. Upaya peningkatan perekonomian Maluku ini sejalan dengan komitmen PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi. Kata Febri Calvin Tetelepta, Deputi 1 KSP, RE di Maluku bakal digenjot hingga 100% paling lambat hingga 2026 nanti. Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail yang diwakili oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Abdul Haris dalam kegiatan sinkronisasi itu menyatakan, sinkronisasi BMPP Nusantara 1 menandakan bahwa PLN punya loyalitas untuk menghadirkan listrik yang memadai dan mengedepankan kepuasan pelanggan, sehingga pemerataan energi listrik dapat dirasakan terutama bagi masyarakat di Indonesia Timur.
Menutup acara, Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung adanya proses pembangunan, mulai dari perizinan, eksekusi lapangan, sampai dengan pengoperasian. Penguatan keandalan sistem kelistrikan ini sejatinya mampu untuk menggerakkan roda perekonomian, meningkatkan perkembangan teknologi, serta membantu perkembangan sektor-sektor lainnya yang memerlukan listrik sehingga kota Ambon dapat berkembang dan menjadi lebih maju seiring dengan perwujudan energi yang berkeadilan. Dengan sinkronnya pembangkit BMPP Nusantara 1 kapasitas 60 mega, alhamdulillah kita dapat vitamin pembangkit yang luar biasa. Yang tadi sudah disampaikan, kapasitas oversupply kurang lebih di atas 40 megawatt. Secara energi kita siap. Untuk selanjutnya kami perbaiki untuk sistem-sistem jaringan sehingga semua suplai listrik sampai ke pelanggan bisa handal, aman sampai di rumah. Ya. Persiapan Pak. Baik, Tribuners, pada tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 31 Januari 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal